Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, wa syukurillah atas karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan kesehatan, kelapangan rezeki dan kelapangan masa, sehingga kita masih dapat menghirup segarnya udara di bulan Zulhijjah ini, ya, di masa-masa yang mulia, di masa-masa yang khusus, di waktu-waktu emas ini, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Semoga kita semua mampu memanfaatkan hari-hari ini dengan sebaik-baiknya, menambah pundi-pundi amal kita, melakukan banyak ibadah-ibadah sunnah yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, menjaga yang wajib, sehingga nanti di yaumil Arafah nanti, ya, di hari Arafah nanti kita bisa maksimum, karena itu adalah puncaknya ibadah haji. Dan bagi yang tidak berhaji tentunya bisa berpuasa, yang mana ganjarannya juga sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Langsung dari Kuala Lumpur bersama saya Al-Faqir Anggana Mahendra, insyaallah akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk ke redaksi kami. Alhamdulillah sudah ada 3 yang kami pilihkan. Satu dari pertanyaan yang berasal dari minggu kemarin yang tidak sempat kami bahas dengan detail. Insyaallah pada kesempatan kali ini akan kami jelaskan. Baik, kita langsung saja. Pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya mengenai pembagian SHU di tempat kerja saya. Ada koperasi simpan pinjam. Saya takut dengan riba dan enggak mau mengambil bagi hasil SHU-nya itu, sehingga beberapa teman-teman yang sama-sama enggak mau memakan SHU mengumpulkan uang ini dengan sukarelawan yang kemudian membagikannya ke orang sekitar yang membutuhkan. Apakah sudah tepat seperti itu menyalurkan riba dalam agama kita? Mohon penjelasannya. SI di Kepulauan Riau. Ya, oke. Jadi pertanyaannya adalah mengenai SHU atau hasil dari koperasi simpan pinjam yang ternyata ada unsur ribawinya. Ya, jadi ternyata mungkin tidak semua yang ada label syariahnya, terkadang masih menggunakan sistem yang tersirat masih ada ribanya, seperti ada bunga. Ya, nah ini seperti ini harus dihindari, karena memang hukumnya adalah riba itu adalah sesuatu yang sangat buruk, ya. Bahkan sampai disebutkan dalam ayat suratul Baqarah bahwa Allah Subhanahu wa taala biharbi minallahi wa rasuli, bahwa siapa saja yang masih memakan riba fa'adzinu, ya. Dalam riwayat lain sebutkan fa'adzinu, ya. Umumkanlah kepada mereka atau ketahuilah mereka, ya. Jadi ada 2 qiraat di sini yang intinya sama gitu. Orang-orang yang memakan riba itu agar diperintahkan untuk agar mereka tahu sesungguhnya kalau mereka tidak mau berhenti memakan riba, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang nanti Allah akan perangi, dan juga Nabi SAW juga akan memeranginya, ya, karena perbuatan riba itu sudah diharamkan. Jadi otomatis bagi orang-orang beriman adalah wajib hukumnya untuk menghindari riba sedemikian besar. Tetapi lantas bagaimana jika kita sudah terjerat dalam kondisi seperti ini? Nah, ulama berbeda pendapat dalam kondisi seperti ini, karena kondisinya serupa seperti misalnya kita menabung uang di bank yang masih menggunakan sistem bunga. Lantas bagaimana bunga itu? Apakah harus diambil ataukah dibiarkan saja? Ya, jadi dua ulama berbeda pendapat, dan terdapat 2 mazhab besar pada pendapat ini. Yang pendapat pertama adalah
yang mayoritas diambil oleh para ulama, yaitu untuk bagi orang-orang yang terjebak dalam kondisi seperti ini, agar uang yang dihasilkan atau ribanya itu diambil dan disalurkan kepada orang lain atau kepada proyek-proyek yang memberikan maslahat pada umat. Ya, seperti yang dicontohkan ini juga sudah betul, yaitu diberikan kepada orang yang membutuhkan. Yang penting adalah jangan sampai diri kita yang memanfaatkan uang riba itu. Diri kita ini tidak terbatas pada kita, misalnya pada juga keluarga kita, anak-anak kita, kaum kerabat kita. Yang penting jangan sampai ada manfaat yang bisa kita petik bagi diri pribadi dan keluarga. Ya, jadi untuk proyek-proyek sosial, misalnya membangun pipa air di desa yang tertinggal, atau menyantuni fakir miskin yang bukan kerabat kita misalnya. Atau ada anak putus sekolah, disalurkan ke situ supaya bisa terus sekolah. Jadi yang penting orang umat yang mendapatkan maslahatnya, karena itu lebih baik. Ya. Pendapat yang kedua adalah berdasarkan beberapa asar-asar ulama terdahulu seperti Imam Al-Ghazali yang memang tidak mau mengambil hal-hal yang buruk, karena juga dalam Al-Quran disebutkan jangan kita menginfakkan dari sesuatu yang buruk. Ya, dalam surat Al-Baqarah disebutkan seperti itu. Wala tayammamul khabith, jangan kamu memberikan yang buruk itu dalam infak kamu. Yang buruk ini bukan cuma bendanya saja buruk, tetapi juga asalnya buruk. Jadi hal-hal yang buruk itu tidak boleh diinfakkan secara umum. Jadi kalau orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu ketika mendapati bahwa adanya uang tuh yang bercampur, maka uang itu dibuang oleh mereka, ya, ke laut atau kemana, yang penting tidak diberikan ke siapa-siapa. Ya. Tetapi pendapat ini masih ada sebagian ulama yang mengadopsinya. Nah, masalahnya adalah dengan pendapat ini, jika uang yang riba tadi tidak kita ambil, terutama misalnya di bank itu kasusnya, maka bank itu akan memanfaatkan terus uang itu sehingga ribanya akan berputar terus, tidak diputus jadi kemaksiatan itu. Nah, ini jadi musibah. Sehingga uang riba itu harus diambil supaya tidak diputar lagi oleh bank dengan ribanya yang lain. Ya, dan diberikan kepada fakir miskin atau orang-orang yang memerlukan. Ya, proyek-proyek sosial lah kita sebutnya seperti itu. Ya, jadi ada dua pendapat besar, tetapi pendapat yang paling banyak dipegang oleh ulama-ulama fikih ekonomi pada zaman sekarang, baik yang bermazhab aswaja atau yang lain-lain, ya, adalah dengan mengambilnya dan memanfaatkannya untuk kemaslahatan sosial yang besar. Ya, saya harap menjawab, ya. Tapi kalau bisa mungkin disarankanlah dengan koperasinya itu jangan lagi bergerak di bidang usaha yang ada simpan pinjam dengan bunga. Ya, usahakanlah dengan bagi hasil. Ya, sebagaimana syariah sudah mengajarkan. Insya Allah lebih berkah bagi kita semua. Karena kadang-kadang turunnya azab itu juga lantas disebabkan tidak selalu karena dosa-dosa besar. Kadang-kadang ada juga dosa-dosa kecil yang berterusan. Dosa-dosa yang sudah nampak haramnya tapi kita masih buat. Koperasi itu sebetulnya wujud untuk memberikan kemaslahatan bersama. Tentunya mungkin kita berpikir kan bunganya lebih kecil, Ustaz, karena kalau di bank lebih mahal. Betul, tetapi sekali riba tetap riba. Ya, jadi tidak ada, walaupun kecil atau besar dia sama saja namanya riba gitu, ya. Jadi itu dihindari sebisa mungkin, dan bukan dihindari sebisa mungkin, harus dihindari dan usahakan bergerak di bidang yang syariah. Ya, jadi kalaupun mau ada simpan pinjam, usahakan akadnya akad yang syariah bagi hasil atau investment sehingga tidak menimbulkan kemudaratan bagi kedua belah pihak. Dan insya Allah dengan seperti ini akan juga membantu untuk turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena dengan menghindari dosa-dosa kecil yang berlaku di negara kita, insya Allah azab yang berlaku juga akan diangkat. Ya, karena banyak sekali azab itu terjadi karena dosa-dosa manusia sendiri. Ya, itu semoga menjawab. Allahu a'lam bishawab.